Sebenarnya sih kalau misalnya awal pertama banget rekomendasi dari WHO tuh kan sebenarnya 150 menit per minggunya untuk kegiatan kardiovaskular. Jadi target aja di situ. Ototnya itu kapasitasnya ya misalnya segini, tapi volume larinya segini. Kan udah jomplang banget nih. Nah, karena kan lari itu menggunakan otot, tidak melatih otot. Masih makan junk food gak sih, Dok? Jujur, masih. Nah, thank you loh. Ini aku agak-agak seneng juga ya. Iya, karena banyak nanya, dokter gak makan ini ya junk food yang banyak brand itu segitu, yang ayam-ayam itu. Makan, jangan sedih, makan kok. Jadi gak apa-apa sekali-sekali. Sebenarnya gak apa-apa, kan tergantung lagi ya? Kalori in, kalori outnya. Iya. Hai Dashers, welcome to Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashport bersama gue Danar Kalingga. Dan kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol bersama satu orang yang ini lagi sering banget seliweran kontennya. Sebagai orang yang nge-gym dan juga orang yang lari, gue tuh sering mendapat tips dari tamu gue yang satu ini. Langsung aja, ini dia Dr. Ria Lestari, SPKO atau Dr. Maria. Halo Dr. Maria. Halo, selamat pagi. Oke, sebenarnya kalau disebutin gelarnya panjang banget deh. Iya, apa betul. aja gelarnya tuh? Dr. Ria Lestari, Bachelor of Medical Science, Postgraduate of Diploma in Sports and Exercise Medicine, terus spesialis kedokteran olahraga. Pokoknya olahraga semua. Tapi betul sekali. Emang secinta itu sama olahraga, Dok? Kebetulan memang dari zaman S1 sih, Mas. Jadi zaman S1 orang-orang pada biasanya bolos ke kantin, aku bolos ke nge-gym. Orang tuh biasanya nge-gym kalau sempet ya. Iya, ini disempet-sempetin malah bolos. Serius, tapi beneran kayak gitu? Beneran. Jadi waktu itu paling inget sih pas di Harapan Kita kan lagi stase di situ S1, semuanya teman-teman pada yaudah bolos ke Dunkin apa kemana, ke TA juga kan. Cuma aku melipirnya ke FFTA waktu itu sendiri. Apa yang ada di pikiran lo Dok waktu itu? Kayak bener-bener pada kalau nggak gerak tuh kayaknya aneh beneran. Gue mungkin yang paling aneh sih di saat waktu itu kayak bawa bekal sendiri gitu, bener-bener kayak gitu. Bener-bener dari zaman S1 sih udah kebiasaan gitu. Tapi dari zaman S1 atau sebelumnya lagi sebenarnya kalau misalnya awal muasal mulai pertama banget itu tuh di 2007 sih. Itu 2007. Itu pas kapan berarti? Pas lagi di Melbourne. Jadi lagi ambil yang medical science-nya. Karena di Melbourne kan kayak banyak waktu luangnya kosong. Mau ngapain ya gitu. Terus bilang join gym aja. Saking kayak bingungnya gak tahu mau ngapain, join gym. Ya udah deh, itu pertama kalinya. Jadi untuk kenal nge-gym tuh di 2007. Sampai akhirnya benar-benar jatuh cinta ya. Betul banget. Tapi berarti sebelum olahraga udah memilih ke medical science? Iya betul, medical science-nya tuh kebetulan tentang kayak mental health kayak gitu kan. Jadi mental health pada ibu-ibu hamil. Jadi kayak benar-benar kayak lebih relatable lagi sih, kayak menjadi olahraga one of terapinya gitu. Jadi abis masuk ke medical science, terus baru mempelajari yang lain-lainnya, baru malah jatuh cinta sama olahraga itu sendiri. Betul banget. Berarti nge-gym pertama kali? Pertama kali nge-gym, bener. Nge-gym terus kayak aneh banget sih ini ngapain sih gue gitu, kayak aneh ya bener, pertama banget. Kan orang nge-gym tuh biasanya kayak bingung alat-alatnya, terus kayak gak yang langsung wah seru nih nge-gym, pengen lagi besoknya, apalagi hasilnya gak langsung kelihatan kan. Betul banget. Terus kenapa bisa kayak terus-terusan, ya udah kayak suka banget? Karena udah ambil paket PT ya. itu jawaban yang paling benar tuh, paling jujur ya. Kan, bener-bener. Udah sayang duluan ya Dut ya. Iya kan, udah ngambil paket PT. Terus sama pas di Melbourne kan memang dipaksa untuk gerak ya, karena kan sedentary life itu justru kan kayak malah jarang banget di situ, karena everyday you have to move kan, jalan kaki. Terus abis itu kayak lihat di taman kok orang pada gerak semua ya hidupnya gitu, kayak TV gitu kayak rarely banget kan pada saat itu di 2007 tuh. Terus semua kendaraan umum, nggak ada kayak kendaraan pribadi di situ kan. Jadi semua intinya kan bergerak lah gitu. Jadi agak-agak ada terpaksanya juga. Betul. Terus sama makanan mahal, jadi mau gak mau harus masak sendiri saat itu waktu pas di Melbourne. Jadi mau gak mau masak yang gampang kan justru kan sebenarnya yang sehat itu ya, real food banget intinya. Apa masaknya biasanya? Paling gampang cuma nasi tumis daging, nasi kayak beef teriyaki, kasih bumbu jadi udah gitu dong. Betul. Itu paling gampang tapi paling sehat juga sebenarnya. Paling sehat juga benar, karena kan sebenarnya mudah kan didapat juga kan gitu, dan nggak perlu yang kayak McD sana justru malah mahal sih ya sebenarnya. Kayak sayang dong. Malah mending masak sendiri ya. Makanan-makanan yang kayak dikirain orang nih mahal nih. Itu di sana makanan murah. Di sana lebih murah banget sih, karena kan bisa ke pasar anyway semua. Terus kayak
daging-daging situ sebenarnya kalau aku boleh jujur lebih murah di sana sih sebenarnya, kayak kayak yang fresh meatnya banget semua. Terus kan bisa bikin kayak berapa porsi kan, simpenin aja di kulkas. Meal prep gitu juga dulu. Sebenarnya tidak bermaksud meal prep, cuma apa boleh buat gitu kan. Kayak sekali beli banyak ya udah sekalian aja ya. Betul banget. Oke, dan akhirnya abis itu olahraga, abis itu lanjut lagi untuk ngambil gelar-gelar lainnya, spesialisnya. Betul. Itu gara-gara udah keburu kecemplung olahraga dan suka gitu. Karena di Indonesia cuma baru ada satu kan spesialis kedokteran olahraga di UI. Ya akhirnya ya udah pertama akhirnya mau ngambil itu, tapi hamil ternyata kan. Hamil terus postpone dulu. Akhirnya aku ngambil yang di New Zealand itu, postgraduate of diploma of medical exercise and sports medicine itu. Pergi dulu ke New Zealand karena kalau di sini kayak harus turun tingkat. Nggak mau turun tingkat. Nggak mau. Turun tingkat ya enggak dong. Mending keluar aja sekalian gitu ya. Jadi ambil di sana 2 tahun terus balik ke sini baru ngambil spesialisnya. Oke, tapi gimana ngelihatnya kan tadi udah dibilang sendiri sama dokter Maria, cuma ada satu di Indonesia pas waktu itu gitu kan. Tapi tetap ya udah ngambil spesialis kedokteran olahraga. Yes. Itu gimana, kayak apa yang bikin dokter Maria mau melakukan itu dan kayak ngelihat kondisi kedokteran olahraga di Indonesia sendiri gimana tuh? Menurutku tuh sebenarnya kedokteran olahraga tuh kayak as a bridging sebenarnya yang kita bicara sebagai science juga, performance, tapi buatku personally serving my purpose juga sih gitu. Kayak tujuan ada di situ gitu, kayak menjawab kebutuhan-kebutuhan pasien ataupun para atlet ataupun siapapun yang datang, dan aku bisa ngasih jawabannya tuh kayak mendapat kayak suatu ikigai tersendiri kalau boleh bilang. Gitu sih. Jadi benar-benar kayak I'm living my ikigai right now. Jadi kayak living your purpose sih sebenarnya di situ. Jadi kayak doing what I like, doing what I love, tapi juga bisa helping other people. Oh, jadi buat yang belum tahu, ikigai itu adalah kayak apa ya, tengah-tengahnya. Jadi kayak ngelakuin apa yang lo suka. Betul. Terus apa yang menghasilkan duit juga ya? Betul, menghasilkan duit. Sama helping other people. Ya, jadi udah menemukan itu ikigai dokter Maria berarti adalah di itu sports medicine ini, di betul. Sports medicine betul ini. Banget. Oke. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya kalau kedokteran olahraga di Indonesia sendiri, emang tujuan akhirnya itu untuk kemana biasanya, Dok? Nah, itu sebenarnya sih ada cukup banyak ya. Kayak misalnya mau yang kayak sebagai praktisi ataupun klinisi, ataupun mau sebagai research, ataupun kayak misalnya as a edukator gitu tuh juga bisa. Jadi tergantung keinginan hatinya ke arah mana gitu. Kalau waktu itu dokter Maria berarti arahnya pengen kemana tuh, kayak dengan ambil kedokteran olahraga? Jadi pengennya sih sebenarnya memang pengen in praktek kan tentunya. Karena kalau di hospital base itu tuh sebenarnya juga menjalin kerjasama dengan sejawat lainnya tentunya. Karena kan kedokteran olahraga tuh nggak bisa berdiri sendiri. Jadi benar-benar kayak butuh orang-orang untuk di sekitar, harus kerja sama-sama coach, kerja sama-sama sejawat lain, dokter ortopedi, gizi, wellness yang lain. Itu karena menurutku tuh olahraga tuh kayak menjadi suatu titiknya, tapi kita bicara juga nggak hanya cedera, tapi dari non cedera juga bisa. Jawabannya ada di exercise itu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dokter Maria sebagai orang yang benar-benar udah terjun nih, udah belajar dengan ilmu yang benar juga di kedokteran olahraga, ngelihat nggak kayak perbedaannya sebelum kayak mempelajari itu sama setelah kayak udah tahu nih yang benar sebenarnya sports science itu kayak gimana? Iya sih, betul. Karena selain dari sisinya akhirnya aku bisa bilang walk the talk ya. Karena walk the talk tuh menurutku esensial banget buat aku. Jadi nggak hanya jadi dokter yang cuma tahu secara teori, tapi you're doing it also gitu. Prakteknya juga nih gitu. Jadi kayak misalnya bilang latihan ini ya buat pasiennya, tapi lo sendiri nggak ngelakuin kan aneh ya. Bener. Biasanya kayak ada kalau misalnya beberapa orang ngasih saran, makannya harus yang bener nih, gulanya dikurangin supaya nggak obesitas, tapi dia sendiri kan kayak sekarang benar-benar pasien tuh kan pinter banget ya. Mereka kan kayak melihat dari akses ke media sosial tuh banyak. Walaupun sebenarnya media sosial kan nggak 100% sebenarnya semuanya benar. Nah, aku berusaha menjadi kayak the bridging atau the answering gap-nya itu yang secara secara jurnal, secara scientific provennya tuh ada dan bisa diaplikasikan. Nah, balik lagi kalau misalnya nggak pernah nyobain atau nggak walk the talk, mohon maaf nih, gimana nih? Itu semua hanya teori belaka yang ada di atas kertas gitu kan. Jadi beneran kayak pasien pun bisa ngelihat, oh beneran dia tahu apa yang diomongin dokter Maria. Betul, gitu that's why makanya aku as a doctor, as a runner, as a mom, sebagai seseorang yang kerja, jadi kayak mengerti perasaannya para pasien ini sih, atau para atlet ini sebenarnya
struggle itu kayak gimana sih, susahnya bangun otot gimana sih, susahnya dari cedera untuk comeback stronger gimana sih. Kalau enggak you just like sorry bro, maaf sih, cuma kayak teori saja gitu kan sebenarnya. Banyak yang gitu. Tapi kalau menurut aku nih, yang aku lihat di orang-orang di Indonesia juga sebenarnya kayak banyak banget yang ya kalau secara sains tuh salah gitu kan, kayak ngomongnya ini terus ternyata kayak gimana, dan banyak malah jadi perdebatan gitu. Tapi kalau misalnya dari Dokter Maria sendiri, ada nggak satu hal yang kayak kesel banget sebenarnya orang-orang tuh masih banyak salah, masih banyak kekeh banget tentang seputar ya sport science, gimana cara dia entah weightlifting, entah running dan lain-lain. Ada nggak satu hal yang kayak masih banyak banget yang orang salah? Pada sering menyalahkan kayak jangan deadlift karena bikin sakit pinggang. Kayak gitu kan, kayak salah satu hal yang kayak gitu. Terus bener, saya juga berapa kali tuh kayak story deadlift kan, hati-hati jangan terlalu berat nanti sakit pinggangnya. Sebenarnya kan bukan salah deadliftnya, bukan. Tapi kan how you do it kan. Semua kan ada tekniknya, ada intensitasnya, ada volumenya. Semua tuh berkesinambungan, nggak bisa jangan deadliftnya, jadi kan nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya lagi cedera, ya udah rest aja terus nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu aku juga kayak nggak sih, nggak bisa diem dong nggak ngapa-ngapain. Tapi kan kalau cedera nggak apa-apa sebenarnya. Nah misalnya nih yang cedera kaki kanan, ankle sprain gitu kan, terus istirahat aja kayak gitu kan. Terus yang lainnya, yang kaki kiri, tangan semua gitu nggak diapa-apain gitu. As in kita makanya nggak mau kebugarannya menjadi turun. Makanya aku selalu bilang harus reconditioning sih. Dan mungkin rest atau istirahat pada saat masa akut. Kemudian memang harus ada yang namanya loading management. Jadi tetap harus digerakin, tetap harus nanti ada movement dengan kapasitas tertentu. Jadi nggak bisa benar-benar berharap istirahat aja terus sembuh sendiri. Itu tidak. Tuh, bahkan pas cedera aja ternyata ya masih boleh untuk ngelatih yang lain-lainnya. Apalagi banyak yang aku sering kesel tuh kayak kalau misalnya udah nge-gym atau misalnya udah apa, terus besoknya kayak bener-bener gak ada rest tapi ngelakuin yang lain, terus orang-orang pada bilang gak boleh gitu, harusnya istirahat beneran total. Itu berarti gak juga kan? Enggak juga sih, sebenarnya tergantung recovery. Ataupun yang kayak misalnya ada yang bilang ini ya ampun abis maraton terus tiba-tiba nanti besoknya half maraton segala macam. Ya balik lagi, kalau recovery-nya dapet, toh nggak dipush secara intensitas yang nggak ngegas kayak gitu, ya nggak apa-apa. Dan memang kapasitas tubuhnya mampu, so why not. Balik lagi, semua yang aku tekenin sih semua adalah recovery. Oke, tapi pas banget nih karena ngomongin tentang recovery, abis olahraga, abis weightlifting, abis lari. Kalau sebenarnya yang paling ideal untuk lari itu gimana tuh recovery-nya? Kayak menu-menunya dan lain-lain. Nah misalnya pada saat sebelum mulai lari itu tentu aja sih pasti ini ya jam tidur itu udah, jam tidur tuh paling ngaruh banget. Minimal sih. Banget sebenarnya berapa sih? Kan ada yang bilang kayak kalau misalnya yang dari kecil kita tahu dibilangin orang kan 8 jam. Tapi kan ya di zaman sekarang agak susah ya dengan banyak kerjaan lain gitu. Walaupun sebenarnya kalau di jurnal dibilangnya 7-9 loh. Nah itu dia. Tapi kan kalau misalnya kondisi sekarang apalagi di Jakarta ya, kerjanya banyak, kayaknya susah nih. Betul banget. Nah kalau gitu yang paling kita bisa bilang adalah berarti loading management di larinya. Jadi kalau dengan hanya mendapat recovery-nya segitu, ya pas latihan kalau misalnya nggak on target pace ataupun volume latihan kilometernya, ya disesuaikan dengan memang kapasitas recovery-nya. Karena balik lagi sih baseline-nya tuh yang terutama sebenarnya recovery, you're getting stronger nggak pada saat training, but you're getting stronger pada saat recovery. Makan, tidur. Itu dia. Itu yang masih saya juga sering miss ya. Makan udah, olahraga udah, weightlifting, tapi tidurnya kurang. Betul, paham banget sih gitu. Karena kayak keadaan di sini begitu kan. Benar. Dokter Paris berarti kalau tidur biasanya berapa jam? Biasanya sih aku udah masuk kamar tuh paling nggak jam 8-9 udah harus tidur, bangun jam 4. Biasa tuh di situ. Paling nggak tuh udah 7 jam kan. Cuma kalau misalnya itu lagi lari, kalau nggak lari mau nganterin anak itu segala macam, bangunnya jam 5. Nggak suka scrolling TikTok sebelum tidur, Dok? Itu kayak sebenarnya jujur itu jadi bikin susah tidur sebenarnya. Makanya. Jadi bikin susah tidur karena kan butuh pre-sleep rutin nih kita. Aku biasanya minum magnesium glycinate gitu karena bikin otot relaksasi segala macem gitu. Terus whey protein sebelum tidur juga karena bagus buat growth itu otot-otot pada saat kita tidur. Karena again kita getting stronger dan ototnya tumbuh pada saat tidur. Jadi kurang tidur ya mohon maaf. Jadi memang agak-agak susah tuh. Tapi tadi menarik ada tips beberapa yang konsumsi itu supaya lebih rileks pas tidur apa? Magnesium glycinate itu sama whey protein sih biasanya. Whey protein itu sebelum tidur. Sebelum itu bikin gampang tidur. Sebenarnya bukan gampang tidurnya, tapi otot-otot tuh
protein sintesisnya ngebentuk otot di situ kalau kita minum si whey protein itu sebenarnya kayak gitu. Menarik ya. Oke. Jadi ada agak benernya ya yang dibilang orang zaman dulu kayak sebelum tidur minum susu, tapi ini susu protein benar, ya. Benar, susu itu protein. Bener ya. Oh, ini menarik ya. Tapi kalau misalnya mau kayak minum untuk yang kayak relaksasi gitu, minum hot chocolate itu juga benar. Jadi bisa dicoba ada magnesium glycinate, whey protein, betul, hot chocolate. Oke, kopi nggak? Tidak disarankan sebenarnya after jam 3 tuh nggak sih, karena jam 3? After setelah jam 3. Wah. Nggak, makanya balik lagi semua kan kayak kebiasaan kan sebenarnya. Nah kalau biasa udah seperti itu tapi tetap bisa tidur, nggak apa-apa gitu. Cuma kalau buat aku personally kayaknya nggak bisa gitu. Jadi prefer memang pagi biasanya gitu. Oke. Tapi kan tadi kalau dokter Maria bilang tidurnya dapat 7 jam tuh. Tapi kalau misalnya nih kita ngomongin kan ideal 7 sampai 9 yang tadi dibilangnya. Kalau minimalnya banget yang masih ya sebenarnya nggak ideal, nggak optimal, tapi masih boleh lah. Itu berapa sih sebenarnya, Dok? Ya sebenarnya sih kalau dibilang 6 aja udah sebenarnya kan juga balik lagi nih kualitasnya gimana. Walaupun 7, tapi kan kayak deep sleepnya gimana nih, kualitasnya oke atau enggak. Makanya kan salah satu keuntungan tidur pakai smartwatch paling enggak gitu kan, mengetahui nih sebenarnya kita tidurnya oke nggak sih kualitasnya gitu, walaupun 7 jam gitu. Pernah kok 7 jam terus dikasih ratingnya jelek, tapi memang karena kebangun-bangun. Betul, jadi kan ngaruh juga tuh sebenarnya kayak jadi gitu. Sebenarnya banyak faktor-faktornya, nggak cuma angka durasinya aja gitu ya. Betul. Oke. Tapi kalau ngomongin selain lari ini, dokter Maria kan malah awalnya adalah strength training. Betul gitu banget. Ya. Nih badannya kalau jaketnya dibuka bener-bener kalah saya kayaknya ya. Jangan. Ya. Body fat 12%. Body fat sekarang 12%. Ada targetnya kemana? Enggak sih sebenarnya, karena justru targetnya jadi di awal kan karena mainannya nge-gym banget kan. Nge-gym banget kan kita bicara komposisi tubuh nih. Terus pada suatu titik udah tercapai kayak where should I go next ya. Akhirnya suamiku menyuruhku nggak mau coba lari. Aduh dulu benci banget lagi namanya lari. Oh berarti lari awalnya dari suami? Disuruh nggak mau coba tuh lari. Aduh kayak dulu tuh nggak suka dan kayak memang kayak benci banget karena mungkin kenal dengan cara yang salah sih. Kayaknya juga orang-orang kalau yang dari lari ke strength training nggak suka strength karena mungkin cara kenalnya juga salah gitu. Kayak as in mungkin pada zaman dulu kan nggak tahu ya, kayak misalnya itu lari ngebut aja semua segala macam kayak gitu. Kok lelah sih hidup ini, nggak mau nggak seru kayak gitu kan. Tanpa ada yang kayak teknik yang benar, cara yang benar. Nah mungkin orang-orang juga gitu sih. Kenapa sih kayak jarang banget misalnya ada yang strength training ya mungkin kenalnya dengan cara yang salah. Jadi kan biasanya ya orang mostly ya emang kenal dengan cara yang salah. Tadi termasuk dokter Maria, termasuk aku juga yang awalnya kayak benci banget malah nama lari. Tapi kalau dikenalin dengan cara yang baik nih, kalau misalnya ada orang yang strength mau ke lari, itu bagusnya gimana berarti? Sebenarnya sih kalau misalnya awal pertama banget rekomendasi dari WHO tuh kan sebenarnya 150 menit per minggunya untuk kegiatan kardiovaskular. Jadi target aja di situ. Sebenarnya dan strength trainingnya 2-3 kali per minggu. Itu adalah rekomendasi Badan Kesehatan Dunia sebenarnya. Jadi memang harus dua-duanya kan. Jadi lari iya, atau pilih aktivitas kardiovaskular apapun, tapi strength training juga iya. Jadi nggak bisa tuh satu-satu saja sebenarnya. Dan kan salahnya yang tadi orang langsung nge-push, langsung pengen lari pertama langsung 10 kilo, 5 kilo gitu ya. Pokoknya berarti durasinya bukan jaraknya. Jadi 150 menit per minggu gitu kan. Dengan kayak misalnya intensitasnya sedang. Nah intensitas kan bisa pakai smartwatch. Jadi heart rate zonanya di berapa, biasa paling zona 2 lah. So terserah mau sepeda di mix gitu kan, hari ini sepeda besok lari ya, totalnya 150 menit pokoknya. Makanya kan akan lebih mudah nggak pakai kilometer kan gitu. Betul. Pakai waktunya aja 150 menit. Tapi ya ini kan balik lagi, kardiovaskular sama strength adalah dua hal yang benar-benar berbeda, tapi ya saling support satu sama lain. Betul banget. Kalau menurut dokter Maria seberapa penting sebenarnya kayak strength training untuk support orang-orang yang lari? Sebenarnya sangat penting banget ya menurutku, karena itu kan tagline-ku adalah strong dulu baru long. Gitu karena you have to have kapasitas otot yang kuat nih sebelum bisa kayaknya akhirnya mau 5 kilo mau 10 kilo. Karena kan kapasitas otot, kita bicara kapasitas artinya ada limitnya nih. Gitu, ada limitnya di mana otot pada suatu titik nggak mampu menahan volume lari, makanya terjadi cedera yang kalau di runner paling banyak tuh ya overuse, overwork, yang jadi yang kayak memang nyeri ini nyeri itu segala macam tuh as simply as memang
ototnya itu kapasitasnya ya misalnya segini, tapi volume larinya segini, kan udah jomplang banget nih. Nah, karena kan lari itu menggunakan otot, tidak melatih otot. Oke, jadi balik lagi tadi by recommendation dari WHO, strength training 2-3 kali per Betul. minggu. Ada waktunya nggak kalau strength training? Strength training sih enggak, jadi cuma dibilang kayak otot-otot besar aja paling enggak. Kalau misalnya itu ya kayak 30 to 45 minutes. Jadi semua whole muscle body sih. Jadi makanya kalau aku personally strength training aku latihannya apa gitu. Aku selalu bilang sih whole body, tapi yang harus paling kena nih standarnya adalah squat, deadlift, lunges, upper pull sama upper push terus sama core. That's it. Oke, berarti seminggu kalau Dokter Maria berapa kali? Seminggu aku Weight lari 4-5 kali. Oke. High rocks 2 kali seminggu, strength training 2 kali seminggu. Wow. Seperti atlet rasanya. Ini tadi gue ngitung ya, hari kan ada 7 nih. Benar. Lari 4 kali, 5 kali ya. Ambil 4 bawahnya. 4. High rocks 2 nih, udah 6 nih. Udah 6. Udah 6. Weight training 2 nih. Benar. 8 nih. Udah lebih dari 7 hari ya. Jadi ada di salah satu yang double session aku biasanya. Oke, itu bukan nggak capek ya. Kalau ngomongin capek pasti capek. Gue biasanya kayak gitu nggak males apa? Sebenarnya nggak males sih, dan kayak memang udah jadi apa ya, prioritas juga sih ya kan. Di sela-sela kami saya praktek ada jam kosong, ya udah jadi ngelakuin strength trainingnya ataupun high rocks-nya. Jadi kalau misalnya udah kayak masuk ke gaya hidup lifestyle ya, it's just like a automatic kan. Justru ada yang missing kalau misalnya nggak melakukan itu. So it's all about the priorities dan lifestyle sih sebenarnya gitu. Oh, oke. Itu yang harus orang-orang tahu juga ya. Jadi kayak emang harus ya prioritasnya itu ada hal yang bagus juga. Betul. Tapi kalau kita balik lagi ngomongin ke weight training, kalau dari yang gue lihat ya, ini ada beberapa orang yang terbagi gitu. Ada orang yang ngelatih di gym itu ya udah konvensional aja, atau kayak dia emang latihan aja, bro lifter aja. Ada juga yang science based training. Nah, ini kalau dari Dokter Maria sendiri kan ada latar belakang emang sainsnya, emang pendidikannya juga. Seberapa penting sebenarnya science based ini di dunia, nggak cuma weight training ya, tapi dunia fitness as a whole? Betul. Sebenarnya kayak di dunia ini tuh science based training tuh berusaha menjawab gap di dunia fitness ini kan. Jadi nggak cuma yang kayak katanya si A, katanya ini gitu kan. Tapi is it proven? Apakah itu terbukti atau enggak gitu. Jadi makanya kalau misalnya dibilang aku pun latihan juga harus berdasarkan science based training nih, terutama yang kayak misalnya goalsnya mau apa nih. Misalnya rata-rata orang kalau misalnya mau strength training aja pasti goalsnya kan hypertrophy nih, pasti kan mau gedein otot ceritanya gitu. Cuma kalau misalnya volumenya nggak cukup, dalam kayak seminggu itu volume latihannya tidak mencukupi, terus proteinnya juga kurang, itu kan science base yang paling basic banget ya. Ya nggak akan bertumbuh lah itu otot kan, balik lagi. Terus kita bicara juga kan nggak hanya muscle strength, tapi harus ada muscle endurance-nya dulu, ketahanan otot gitu. Nah di runner harus banyak juga nih. Rata-rata banyak tuh yang kayak misalnya latihannya bebannya tuh masih yang cimit-cimit atau main karet doang ataupun kayak di rumah. Jadi bicara muscle endurance doang nih, boleh nggak apa-apa. Cuma pada satu titik kalau volume latihan si larinya naik, kapasitas otot kita kan juga harus naik dong. Jadi jangan berharap kayak volume lari naik nih seminggu, yang tadinya 20 kilo sekarang jadi 30 nih misalnya. Tapi kalau kapasitas ototnya nggak dilatih, pada suatu titik kan pasti akan cedera. Nah cederanya biasanya gara-gara itu sih. Jadi science based training tuh benar-benar penting banget, terutama kita bicara periodisasi. Nah periodisasi tuh di lari sama strength training tuh buat aku personally tuh aku suka banget di situ. Jadi bagaimana tweak misalnya kan program lari pasti ada dong dari running coach nih ya kan. Aku tidak akan mengutik-utik program running. Jadi yang aku utik-utik adalah program strength trainingnya, gimana bisa mensupport si program lari itu. Biasanya gitu. Sekarang berarti kalau program Dokter Maria apa nih? Kalau strength training berarti? Strength training ya. Nah, programnya. Sekarang kan fokus utamaku kan high rocks nih, rocks. Nah, berarti kan kita kalau di larinya bicaranya kan speed banget nih, threshold banget. Nah, aku pun juga request sama running coach lagi fokus di high rocks. Nah, makanya aku mainnya tuh speed mulu, jarak pendek terus. Kalaupun race pasti di 5 dan 10 gitu. Jadi memang bener-bener main di VO2 max, main di lactate threshold. Jadi yang sesuai dengan goals masing-masing gitu. Jadi kalau strength training yang sendiri, kalau udah latihan high rocks kan aku ada coach lagi untuk latihan high rocks. Beda. Jadi running coach sama coach high rocks aku sendiri-sendiri. Nge-gym yang nggak pakai coach? Nge-gym nggak pakai coach. Jadi biar aku tweak sendiri dari situ. Kalau nge-gym malah di coaching sama Dokter Maria ya? Iya biasanya kalau yang cedera bisa. Sama aku biasanya injury risk reduction jatuhnya. Jadi aku men-tweak si strength
strength trainingnya itu sesuai dengan periodisasinya Hyrox dan si larinya. Misalnya kayak misalnya dalam 3 bulan lagi mau Hyrox, ya udah jadi bikin tuh periodisasinya, bikin training blocknya muscle endurance dulu, abis itu naik ke muscle strength, power, plyo, terus abis itu di load lagi turun. Jadi serunya sih di situ sebenarnya. Oh, udah pernah Hyrox belum sebelumnya? Ini yang mau akan virgin di hari Minggu ini. Yang Virgin sendiri apa Hyrox. double? Sendiri. Wow, udah Kalau pernah bisa. simulation full belum? Simulation udah. Kayaknya 3 minggu lalu di Body Fit udah. Oke. Time trial. Berapa kemarin waktunya? 1:21 sih, cuma Targetnya sih ya karena virgin ya 1:30 mah aku udah happy. Pokoknya Wow. lucu-lucu aja. Tapi udah simulation aja 1:20. 1:21. Oke, dan targetnya 1:30. Kayaknya Iya, naikin target deh. Sub 1:30 lah, boleh lah. Sebenarnya sih tuh Hyrox itu problemnya adalah yang di larinya sih harus memang ngebutnya Iya, kan. Di situ sih. Jadi kalau nggak bisa menahan itu threshold, sakit-sakitnya itu, nah jadi challenge-nya tuh di situ. Oke, tapi berarti sekarang ya semuanya tetap dijalanin ya. Semua dijalanin, betul. Tetap kayak fokus lari, tiap hari. Lari pagi atau kapan? Pagi biasanya subuh sih. Tadi makanya sebelum kesini lari dulu interval. Selalu harus pagi. Iya sih, karena lebih kayak fresh dan ada tenaganya dan mengingat jam praktek juga sih sebenarnya. Oh, balik lagi ke kerjaan. Jadi balik Iya. lagi sebenarnya kayak orang-orang tuh ya harus tahu dulu kayak tujuannya apa. Benar, goalsnya terus juga apa. kayak dia jadwal dia kayak Betul, gimana, betul banget. kesibukan dia gimana gitu. Beda-beda berarti ya. Yes. Nggak bisa semata-mata ngeliat yang di media sosial tuh kayak oh katanya sih kayak gini ngikutin aja gitu ya. Makanya kan sering banyak yang nanya sebenarnya olahraga yang bagus tuh pagi, siang, sore, malam sih. Bebas aja kapan bisanya. Kalau tengah malam, Nah, boleh nggak? tengah malam sebenarnya balik lagi, aku akan balik bertanya recovery-nya gimana nih? Itu. Oh, Balik lagi makan tidurnya Kalau sebenarnya. aku nih beberapa kali ya guilty juga ya. Kalau misalnya weekend atau pas lagi libur, terus kayak bener sibuk sampai malam, terus aku nge-gym jam 12 malam. Abis itu yaudah selesai jam 2 gitu kan pulang, terus bangunnya siang. Itu nggak apa-apa nggak? Bangunnya siang tuh kayak jam berapa? Kayak round kayak jam 10. Duh malu nih ngomongnya jam 10, 11. Oke, 10-11. Nah sebenarnya kan itu akan mengubah yang namanya circadian rhythm kan. Iya. Kayak kebiasaan jam tidur. Makanya nanti kalau mau di push back jam 9 pasti susah. Oh. Karena tubuh iya, kita iya. dibiasain untuk kayak gitu. Iya. Sebenarnya tuh kayak gitu. Dan sebenarnya yang agak kurang disarankan adalah kalau kita misalnya olahraga nih dengan intensitas yang cukup berat tuh 2 jam sebelum tidur. Jadi malah gak bisa tidur nanti kan gitu. Jadi kalau bisa jangan sebelum tidur banget ya, dikasih waktu dulu. Kasih waktu 3 atau 4 jam lah gitu. Kalau misalnya mau exercise di malam. Makanya kayak kalau tengah malam nggak bagus gara-gara tidurnya makin lama nanti ya. Betul, makin Oke, nggak oke. dapat kan recovery-nya. Oke. Jadi besoknya malah makin bukan bertenaga sebenarnya. Oke. Ini saran buat saya ya. Terima kasih dok. Ini Tidak buat apa-apa. orang-orang juga yang sering tengah malam. Jadi ada nggak apa-apa tapi ada tapinya. Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, tapi kalau kita balik lagi nih, kita ngelihat di tren olahraga Indonesia ya. Sekarang kan benar lagi naik banget ya. Dari mulai larinya, weight trainingnya, sportsnya semua, yes. padel dan lain-lain gitu ya. Atau endurance training, Hyrox juga lagi naik juga trennya di Indonesia. Gimana nih kalau dari Dokter Maria sendiri ngelihat ya kondisi ini di Indonesia? Tanggapannya gimana? I think it's very good thing ya karena orang-orang udah mulai menyadari betapa pentingnya aktif itu seperti itu. Nah, tapi yang paling penting di sini juga nggak cuma aktif tapi recovery-nya lagi. Jadi jangan lupa kan. Jadi jangan FOMO as in kayak aktifnya terus, tapi kita lupa yang basic makan tidurnya tuh seperti apa gitu. Karena piramida pemulihan tuh paling bawah tuh makan tidur sih. Itu ya, Iya, yang sebenarnya paling penting tapi paling nggak seru ya. Betul, Yang kalau kayak dibilang yang kayak massage gun, terus yang kayak compression gitu, itu tuh kayak on the cold top. plunge. Cold plunge masih oke. Masih oke? Cold plunge masih scientifically based tuh yang berikutnya. Oh. Tapi kalau yang kayak misalnya massage gun, terus yang kayak misalnya compression gitu tuh di atasnya lagi. Jadi udah agak berkurang, paling basic lah pondasinya itu adalah makan tidur. Oh, jadi percuma ya kalau misalnya ya udah massage gun lain-lain, nah, tapi kayak makan Tidur tidurnya nggak kurang. dibenerin. Jadi ya kalau misalnya bisa di list nih apa yang paling penting? Paling bawah itu adalah si tidur. Itu paling penting. Iya, paling bawah loh. Males banget lagi dengernya. Makanya tidur terus and then makan. Oke. Makannya tuh kayak as in karbohidrat as a Iya. fuelingnya, kemudian Makronya berarti ya? betul, terus proteinnya 2 kali berat badan per hari. Oh. As a buat recovery-nya. 2 kali Berat badan. Betul, kayak misalnya berat badan 50, berarti kan kali 2 100 gram protein per hari.
Wow. Wow. Itu susah nggak kalau dokter Maria Susah banget. Aku untuk biar bisa muscle mass-nya tetap segini dan body fat itu susah banget. Justru susahnya itu bukan di olahraganya, tapi di makannya. Makannya. Tidurnya nggak susah ya? Tidurnya makanya nggak bisa exercise di sore-sore atau malam, kayaknya susah tidur. Biasanya go to protein apa kalau dari dokter Aduh, Maria? whey sih udah penyelamat buat Udah aku paling ya. gampang ya? Sama telur rebus. Oh, berapa sekali makan emang telur rebus? Telur rebus 3, tapi satu biji aja cuma 7 gram protein. Iya sih ya. Mm-mm. 1 scoop whey protein udah 25. Iya. Iya kan. Jadi Jadi paling makanya gampang sebenarnya. jadi tadi pagi habis interval jangan lupa deh itu pasti whey protein sama telur rebus 3. Udah buat recovery dulu paling enggak. Sama pisang 1 karbonya. Masih makan junk food gak sih dok? Jujur masih. Nah thank you loh ini aku agak-agak seneng juga ya. Iya karena banyak yang nanya, dokter nggak makan ini ya junk food yang banyak brand itu segitu yang ayam-ayam itu. Makan, jangan makan. sedih, makan kok. Jadi nggak apa-apa sekali-sekali Sebenarnya kalau nggak masih apa-apa, kan tergantung in lagi moderation ya. kalori in kalori outnya. Iya ya. Itu lagi, jadi semua prinsip tuh sebenarnya boleh nggak sih makan ini? Boleh aja, apakah sudah memenuhi kalori kebutuhan hariannya atau enggak gitu. Jadi kalau aku sih personally nggak pernah strict banget hitung kalori, tapi aku lebih kepada proteinnya in daily. Karena protein paling susah, jujur banget kalau makan di Indonesia tuh protein susah banget dibanding kalau misalnya di luar ya. Benar. Kayak kalau di Indonesia nih, kalau misalnya lo makan nasi pakai ayam, ayamnya 2 aja udah dianggap aneh nih ya. Iya. Kayak kalau nasinya 2 porsi nggak apa-apa, Itu nggak biasa apa-apa. aja, biasa aja. Kalau nambah nasi, kalau nambah ayamnya 3 itu kayak Banyak banget gitu banyak kan. banget ayamnya gitu ya. Padahal itu yang harusnya lebih penting malah. Betul dan sebenarnya aksesnya tuh cukup susah sih untuk mencari yang karena kita bumbu banget kan. Iya. Bumbu kan sebenarnya kayak hidden calories gitu kan. Kayak compare tuh kayak misalnya di luar kayak real food ya. Kalau kita bilang ayam bener-bener kayak chicken breast potongan gitu kan. Iya. Ya kan. Kalau di sini kan kayak bener-bener potongan ayam yang dada. Padahal aku sih mesennya paha terus. Aku sih enak paha. Oke, jadi balik lagi itu dia itu PR buat orang-orang, buat saya juga. Saya juga makan, tidur, makan. masih ya. Masih karena kadang susah banget untuk memenuhi protein hariannya gitu. Oke, tapi pastinya juga olahraganya jangan sampai kelupaan. Tapi kalau misalnya nih untuk orang-orang Dashers mungkin yang lagi nonton yang mau memulai ya either lari atau weight training atau pindah atau kayak memulai lebih sehat aja. Tipsnya apa nih supaya mungkin meminimalisir cedera atau kesalahan-kesalahan lainnya? Itu apa? Ada nggak? Paling kalau misalnya yang pertama misalnya mau pakai coach ataupun kayak misalnya PT kayak gitu kan akan lebih safe sebenarnya. Tapi pastiin yang legitimate dong. Jangan sembarangan karena banyak yang sembarangan. Yang kayak ya udah badannya bagus aja, harusnya nih orang ngerti nih. Nah, gitu begitu. ya. Karena yang namanya menjadi coach itu tuh tanggung jawabnya luar biasa sekali loh menurutku. Kayak benar-benar gimana sih ngatur periodisasi program latihan karena tiap orang kan harus berbeda-beda dong. Masa si A sama B goalsnya beda, latihannya sama. Ya. Kayak gitu. Itu yang pertama sih mungkin pakai coach yang benar-benar legit. Legit banget deh pokoknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua recovery, balik lagi. Oke. Recovery makan tidur tuh menjadi pondasi banget sebenarnya. Kalau menurutku 2 itu yang paling utama dan penting. Kalau mau mulai dari mana dok? Mau lari atau strength training dulu? Cari yang disuka sih menurutku. Ataupun kayak mau paddle, go ahead. Nggak apa-apa. Cari yang disuka. Jadi karena kalau nggak disuka tuh pasti nggak akan bertahan lama. Biasanya. Benar. Jangan dipaksain ya. Jadi cara yang disuka baru nanti lama-kelamaan ya bakal ya naik sendiri. Ada habitnya gitu karena disukain gitu sih. Kalau based on journal gitu yang pernah aku baca yang bikin happy, bikin bahagia. Jadi memang yang harus cari yang disuka. Jadi kayak misalnya datang dokter, ya udahlah kamu misalnya gitu kan lagi cedera, ya udahlah kamu jangan lari dulu, udah rest aja gitu. Kamu ini deh berenang. Loh saya gak bisa berenang, saya suruh berenang gitu kan. Atau kayak misalnya ya udah cari olahraga alternatif dulu yang disukain apa gitu. Yang misalnya gak membebani kayak misalnya ankle-nya. Ada akses ke sepeda statis gak? Oh ada, ya udah oke di situ. Jadi memang harus apa ya, gak bisa main nyuruh-nyuruh doang sih. Jadi memang harus digali kan sukanya apa gitu. Kalau misalnya ada yang kayak cewek-cewek sukanya zumba kayak gitu, ya go ahead nih, gak apa-apa banget. Yang penting balik lagi yang emang kita suka aja supaya develop habitnya dulu ya. Betul, yang penting kan lebih baik bergerak daripada gak sama sekali. Oh wow, itu dia Dashers ya, tips dari Dr. Maria N. Once again thank you so much. Hari ini udah dapat banyak banget tipsnya. Ini tips buat Dashers juga, buat gue juga sebenarnya ya, buat kita semua buat tipsnya. Kita semua. Ya semoga ini tipsnya bisa nggak cuma didengerin aja. Yes.
Semoga gue juga doa buat diri sendiri bisa gue masukin, bisa gue bener-bener lakukan. And lastly, thank you. Mungkin ada yang pengen sampaikan terakhir ke Dashers yang lagi nonton? Ingat, strong dulu baru long. Oke, itu dia. Strong Itu dulu dia. baru long. Dan untuk Dashers, thank you so much. Jangan Thank you sampai so much. kalian ketinggalan episode ini, karena lo bisa nonton langsung aja di YouTube Dashboard atau di Spotify-nya Dashboard. Kalau gitu, gue Danar Kalingga. Maria Lestari. I'll see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye-bye.